Halo, perkenalkan nama saya Nurul Ekawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Denpasar. Sebagai seorang guru penggerak, saya berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi siswa-siswa saya. Dalam upaya menguatkan nilai-nilai serta peran sebagai guru penggerak, saya telah menyusun sebuah rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin. Rencana ini meliputi beberapa aktivitas yang akan saya laksanakan mulai sekarang untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Yang pertama, saya akan mulai dengan menulis jurnal reflektif setiap hari setelah mengajar. Melalui jurnal ini, saya mencatat apa yang sudah berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana saya mengembangkan diri lebih baik lagi. Langkah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan reflektif saya dan memastikan bahwa setiap pengalaman pengajar menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Ini adalah beberapa contoh refleksi harian yang telah saya lakukan setiap kali selesai mengajar. Yang kedua, saya akan aktif mengikuti pelatihan dan webinar yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan profesional. Dengan begitu, saya bisa terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan, serta tetap terinformasi tentang tren dan praktik terbaik dalam dunia pendidikan. Adapun beberapa contoh kegiatan yang saya ikutin adalah beberapa webinar MGMP, webinar bersama Belajar ID, webinar bersama Temu Guru, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, saya akan mengadakan diskusi kelompok dengan rekan-rekan guru untuk berbagi praktik baik, tantangan, dan solusi dalam mengajar. Melalui kolaborasi ini, saya berharap bisa mendapatkan perspektif baru dan memperkuat kerjasama di antara kami. Contoh kegiatan yang berbagi praktek baik yang telah saya lakukan adalah berbagi praktek baik dalam workshop penguatan kurikulum, kemudian berbagi praktek baik dalam kegiatan webinar MGMP Matematika SMP MTS Kota Denpasar, berbagi praktek baik dalam kegiatan PMO Sekolah Penggerak, berdiskusi dalam MGMP untuk membuat modul ajar serta perangkat ajar lainnya, kemudian berdiskusi pembuatan modul ajar bersama di MGMP Matematika MTS Kota Denpasar, serta berbagi praktek baik dalam program pengimbasan Sekolah Penggerak Angkatan 2. Selanjutnya, saya akan melakukan inovasi pembelajaran. Penggunaan teknologi menjadi fokus utama saya. Saya akan mengeksplorasi dan memanfaatkan alat serta aplikasi teknologi yang dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas, sehingga metode pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Selain pembelajaran berteknologi, saya juga mencoba berinovasi dengan menggunakan pelajaran yang lain, misalnya membuat LKPD dalam bentuk cerita bergambar ataupun komik, kemudian membuat media pembelajaran ular tangga yang bisa dimainkan secara kolaboratif dengan mapel lainnya. Lalu mencoba membuat TTS sebagai bentuk asesmen alternatif bagi siswa dan berinovasi dalam pembelajaran berbasis digital dengan membuat live worksheet, board wall, serta menggunakan sosial media Instagram dan TikTok. Selain itu, saya akan melakukan berkomunikasi dengan siswa secara teratur. Hal ini menjadi bagian penting dari rencana saya. Saya akan meluangkan waktu untuk berbicara dengan siswa tentang pengalaman belajar mereka, mendengarkan umpan balik, dan memahami kebutuhan mereka. Langkah ini bertujuan untuk menguatkan nilai berpihak pada murid dan memastikan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Beberapa contoh kegiatan
Menemukan umpan balik dari siswa yang saya lakukan adalah melalui lembar survei hard, di mana siswa bisa mengisi jawaban tanpa takut. Ada penilaian, kemudian lembar umpan balik yang berupa tulis tangan maupun pendapat saat mereka berdiskusi kelompok, serta menggunakan Jamboard ketika mereka selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yang saya akan lakukan adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan pendidikan dan kegiatan sekolah lainnya. Kolaborasi ini akan saya dokumentasikan dalam bentuk video singkat ataupun kumpulan foto yang menceritakan pengalaman saya dalam merencanakan kegiatan. Yang pertama adalah foto penghijauan terkait pembuatan hutan sekolah bersama Junglo Foundation. Kemudian bekerja sama dengan LLHP BPW Aisyah Bali untuk edukasi dalam pembuatan ekoenzim, sabun cair, dan sabun batang yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kerjasama dengan Plastic Bank untuk menanggulangi berserakannya sampah plastik di sekolah kami. Dan kegiatan pop-up untuk edukasi kepada orang tua siswa dengan mengumpulkan sampah plastik yang ditukar dengan 1 liter minyak kelapa. Mengikuti rencana pengembangan diri yang telah saya susun, berbagai perasaan, ide pembelajaran, dan dampak positif telah saya alami sepanjang prosesnya. Berikut adalah refleksi yang mendalam mengenai pengalaman saya sebagai guru penggerak. Perasaan yang dialami sejak mulai menulis jurnal reflektif, setiap hari saya merasakan perasaan yang campur aduk antara antusias, kesulitan, dan kebahagiaan. Pada awalnya, menulis refleksi setiap hari terasa menantang dan juga memberatkan. Ada kalanya saya merasa lelah setelah mengajar, tetapi saat saya berhasil menuliskan refleksi, saya merasakan kepuasan yang mendalam. Setiap catatan di jurnal ini mengingatkan saya pada momen-momen belajar dalam kegiatan di kelas, baik keberhasilan maupun tantangan yang saya hadapi. Begitupun saat mengikuti kegiatan webinar atau pelatihan secara rutin memberikan perasaan terinspirasi setiap harinya. Setiap sesi pelatihan membuka wawasan baru dan pengalaman belajar, serta pengetahuan tentang pentingnya belajar sepanjang hayat. Selain itu, diskusi bersama rekan-rekan guru memberikan perasaan kebersamaan dan membuka rasa bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi tantangan. Ide ataupun gagasan yang timbul selama proses kegiatan ini adalah sangat banyak. Salah satunya adalah bagaimana saya bisa lebih mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Saya berusaha berpikir serta mencari kreativitas untuk menggunakan aplikasi dan alat digital dalam pembelajaran melalui video pembelajaran, menggunakan platform pembelajaran, dan menggunakan kuis interaktif secara online. Selain itu, diskusi kelompok memunculkan ide untuk membuat komunitas belajar yang terencana dan mengadakan pertemuan rutin di mana setiap guru mengeluarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Dengan harapan kegiatan ini mampu saling mendukung di antara rekan-rekan sesama guru. Sedangkan pembelajaran yang saya peroleh adalah sepanjang proses ini dari menulis jurnal reflektif, saya belajar pentingnya introspeksi diri dan bagaimana hal tersebut membantu saya menjadi lebih sadar akan kekuatan dan kelemahan dalam mengajar. Saya juga belajar untuk lebih terbuka, menerima umpan balik dari siswa ataupun rekan guru, serta bagaimana mengimplementasikan saran-saran tersebut dalam praktek mengajar. Dalam kegiatan webinar, pembelajaran yang saya peroleh adalah pengetahuan baru tentang teknik pembelajaran yang efektif, pendekatan pembelajaran yang inovatif, dan pendidikan inklusif. Dalam diskusi, mengajarkan saya untuk selalu berkolaborasi dan bagaimana bekerja sama sehingga dapat menemukan solusi yang lebih baik. Dampak positif dari kegiatan yang telah saya rasakan adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan hubungan yang lebih baik dengan siswa. Dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, saya melihat siswa lebih antusias terlihat dalam setiap proses pembelajaran. Saya juga merasa lebih percaya diri, termotivasi untuk terus mengembangkan diri.
Melalui komunikasi yang lebih intens dengan siswa, saya bisa lebih memahami kebutuhan dan juga tantangan mereka dalam pembelajaran. Hal ini memungkinkan saya untuk memberikan dukungan yang lebih tepat dan membantu mereka memenuhi gaya belajar mereka. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak juga menambah pengalaman saya dan memberikan ke saya kesempatan untuk belajar. Secara keseluruhan, rencana pengembangan diri ini telah memberikan perubahan positif yang signifikan dalam perjalanan saya sebagai guru penggerak. Saya merasa lebih terhubung dengan siswa, lebih inovatif dalam mengajar, dan lebih kolaboratif dengan rekan-rekan guru. Saya berharap bisa terus melanjutkan perubahan ini dan menginspirasi rekan-rekan guru untuk melakukan hal yang sama. Baik, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mari mulai dari perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih.